Halo adik-adik semua, pagi ini saya akan menjelaskan tentang komponen berikutnya dalam lingkungan binaan yaitu cities. Cities ini skopnya akan membahas tentang urban design and planning. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang history of urbanization. Pada zaman dahulu, urbanization itu pertama kali dimulai dengan adanya village. Village ini berasal dari perpindahan budaya atau perubahan budaya dari hunter-gatherer menjadi farming, jadi agriculture. Manusia mulai berkelompok dan membuat desa-desa untuk memenuhi kebutuhannya dengan agrikultur atau pertanian, sehingga mereka membutuhkan tempat penyimpanan, tempat bermukim, sehingga terbentuklah sebuah desa. Kemudian ada sebuah istilah yaitu di urban itu setelah dari desa ini ada namanya pre-industrial CE, di mana ini tercipta ketika orang mulai mengenal government, mulai mengenal sistem dalam mengelola kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada namanya industrial city, di mana kota-kota mulai dimasuki dengan penemuan-penemuan mesin dalam pabrik-pabrik, sehingga mulailah bidang industri itu berkembang dengan pesat. Setelah itu ada namanya post-industrial city seperti yang kita alami sekarang ini termasuk post-industrial city. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang the village, yaitu desa. Permukiman atau urban form yang pertama ini terbentuk akibat kebudayaan atau kebiasaan hidup manusia yang berubah dari hunting gatherer menjadi agricultural. Jadi manusia mulai memikirkan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus berpindah-pindah. Sehingga ada dua hal yang perlu digarisbawahi di sini. Mereka sudah mengenal namanya permanen, di mana mereka mulai mengenal adanya sense of place. Sense of place itu adalah sebuah perasaan memiliki dari sebuah daerah. Jadi mereka mulai melihat bahwa daerah itu adalah daerah mereka, seperti halnya adik merasa sense of place misal di kelas adik, kemudian di arsitektur ya yang sering adik jalani di studio, yang sering banget kalian habiskan dibandingkan dengan kelas yang di mata kuliah lain di jurusan lain. Kalian akan merasa lebih memiliki di kelas yang sering kalian huni. Jadi mulai ada sense of place seperti itu. Dan kemudian timbul yang kedua yaitu sense of community, di mana mereka mulai membangun komunitas dengan tetangga, dengan orang yang ada di sekitarnya, sehingga itu menjadi satu kesatuan ketika mereka mulai mengenal namanya permanen dalam bermukim. Kemudian ada density. Density ini kepadatan, sehingga dengan adanya satu pack itu ya, satu gerombolan itu, ada beberapa hal yang terjadi. Mereka punya protection, jadi bisa melindungi satu sama lain, karena ketika mereka hanya satu orang saja atau satu kelompok saja yang kecil gitu, biasanya mereka harus melindungi kelompok kecil itu dengan beberapa orang yang kecil saja dari binatang buas, dari cuaca yang buruk dan lain-lain. Sedangkan kalau ini karena dia sudah mulai padat gitu, mereka bisa berbagi sharing of the workload. Jadi berbagi beban kerjanya dengan yang lain untuk sharing protection dan lain-lain, dan juga ada social interaction. Kemudian kita beralih ke masa pre-industrial. Jadi di sini ada namanya pre-industrial CE, di mana manusia mulai mengenal namanya government dan mengatur tata hidup di kota mereka. Jadi di sini yang pertama ada yang paling terlihat adalah institutionalism, di mana mostly pada zaman itu yang menjadi pemerintah adalah orang-orang pemuka agama, religious. Makanya religious ini hubungannya dengan politik dan juga ekonomi yang berkembang. Jadi semakin berkembang sebuah daerah waktu itu, religious dan politikalnya itu sangat istilahnya menguasai daerah itu. Semua aturan dikuasai biasanya oleh pemuka-pemuka agama. Kemudian ada segregation. Karena adanya institusi ini, akhirnya ada segregation, kayak pemisahan. Sehingga setiap orang atau setiap kelompok itu punya sense of identity. Jadi mereka punya identitas sendiri masing-masing, dan juga ada physical appearance yang mereka banggakan. Sehingga mereka tampak berbeda dari satu sama lainnya. Akibat adanya institusi yang menyebabkan adanya pemisahan atau segregation ini,
mau tidak mau muncullah dominasi pada salah satu aspek, sehingga ada namanya karakter yang monoton, kayak gereja ya gitu aja gitu. Tapi dengan monoton itu akhirnya orang tahu bahwa itu adalah gereja, sehingga itu merupakan fitur untuk membantu kita mengorientasikan diri. Nah, selain itu juga tempat-tempat yang dominan seperti ini, seperti plaza depannya gereja itu biasanya luas seperti itu biasanya digunakan untuk social place pada waktu itu. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari pre-industrial city waktu itu, ini di Yunani, Greek. Eh, Kalau adik-adik lihat ini tuh monoton banget ya. Kotak, kotak, kotak. Nah, ini yang namanya dominance. Ada part-part yang besar seperti ini. Kemudian ada segregasi. Kalau adik-adik lihat, ini kotaknya lebih besar. Kemudian ini lebih kecil, ini lebih kecil. Jadi ini ada segregasi public and private urban activities di sini. Jadi ini dipisahkan dari ini dipisahkan dari ini. Semuanya ada zona-zonanya tersendiri. Ini adalah salah satu contoh tentang dominance, di mana ini adalah sebuah gereja, namanya Chartres. Dia sangat mendominasi daripada kalau ada dilihat ini permukiman di sekitarnya, sehingga feature of orientation-nya tuh paling gampang gini. Misal adik-adik tersesat di kota ini gitu. Ya udah kita ketemu aja di gereja. Dari segala sudut karena dia sangat dominan bentuknya, mereka bisa ke sana dan mengetahui orientasi mereka di mana. Aku di sebelah utara atau di sebelah mananya dari gereja ini. Kemudian social place, kalau ada lihat ini contohnya, karena dia sangat dominan biasanya yang part yang piazza yang besar seperti ini itu digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat, sehingga ini menjadi social place. Kemudian sekarang kita akan membicarakan tentang industrial city. Jadi waktu itu pabrik-pabrik mulai menggunakan mesin dan fabrikasinya sudah mulai berjalan dengan cepat. Kota yang awalnya tempat berkumpul orang, social place dan lain itu akhirnya dipenuhi dengan pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan akhirnya yang terjadi adalah kemiskinan, kemelaratan, kemudian padatnya populasi, kemudian imigrasi besar-besaran, dari urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, pencemaran udara, kekumuhan, dan itu semuanya terjadi di masa industrial city ini. Sehingga ada namanya desentralisasi, di mana orang-orang kota itu yang punya uang itu berusaha untuk keluar dari daerah itu untuk mendapatkan kehidupan atau lingkungan yang lebih layak. Sehingga terciptalah adanya demografi dan urban population pattern. Jadi kita bisa mengetahui pattern yang terjadi dalam masyarakat ketika waktu itu. Selama ini desentralisasi itu juga dibantu dengan penemuan streetcar. Streetcar tuh kayak ini ya, yang akan menghubungkan dari luar kota ke dalam kota yang penuh dengan pabrik itu. Jadi di luar ringnya yang inner city itu mereka tinggal dan bermukim, kemudian mereka akan kembali ke kota untuk bekerja dengan menggunakan streetcar pada waktu itu. Selain itu mereka juga menggunakan railway. Jadi ada kayak kereta gini, kalau kita namanya kayak tram gitu ya zaman sekarang, tapi ini zaman dulu masih menggunakan batu bara. Sekarang kita akan membahas tentang post industrial city. Jadi setelah masa industri itu berlangsung ya, pencemaran udara besar-besaran, kemudian masyarakat tidak mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga mereka akhirnya pindah keluar kotanya semua. Ada masa namanya post industrial city, di mana manusia mulai memikirkan bagaimana hidup dengan layak dan membuat kota itu juga layak kembali bagi mereka. Ini dipengaruhi adanya penemuan automobile. Jadi pada awalnya itu mereka tinggal di outer di luar, bagian luar inner city-nya itu kan. Dan biasanya menggunakan apa itu namanya tadi streetcar. Jadi intinya public transport. Tapi kemudian pada waktu masa ini post industrial city ini mulai ditemukanlah namanya automobile. Istilahnya mobil pertama lah yang seperti ini nih gambarnya. Nah, ini kepemilikannya individu dan cukup kecil untuk masuk ke jalan-jalan yang ada di desa-desa tepian dari kota, punyanya orang-orang yang bekerja di kota itu. Sehingga terciptalah sebuah kejadian yang disebut subcentralization, di mana daerah ini ada namanya dominant economic center. Biasanya
di daerah yang tepian itu akhirnya karena banyak penghuninya dan penghuninya adalah orang-orang mampu, developer itu membangun daerah itu untuk mempunyai kayak economic center sendiri gitu. Contohnya nih, economic center itu seperti kalau ada dilihat di Surabaya Barat, itu kan dibangun economic center tersendiri itu. Maksudnya biar dia nggak langsung ke kotanya gitu, maksudnya ke pusat kota di Surabaya gitu. Kemudian ada industrial and transportation complexes. Jadi akhirnya ada komplek-komplek industri dan transportasi yang dibedakan agar mereka tetap mendapatkan istilahnya apa kualitas hidup yang layak daripada di inner city yang sudah mereka pindahkan itu. Kemudian intricate vehicular freeway itu maksudnya jalan tol. Cirinya post industrial city itu adalah jalan tol, di mana jalan tol itu menghubungkan baik dari tepian kota ke tengah kota maupun sebaliknya. Kemudian ada suburban sprawl. Jadi biasanya itu pemukimannya itu akan kayak menyebar gitu aja tanpa area yang jelas. Terus ada strip development juga. Selanjutnya, kita akan membahas bahwa sebenarnya city itu adalah sebuah inherited thing. Jadi city itu adalah sebuah warisan, sumber warisan yang perlu kita warisi atau kita jaga budayanya. Jadi ada 4 macam cara mempreservasi historic city ya. Historic city kayak Surabaya itu juga termasuk historic city kan. Jadi ada pertama yaitu preservation. Jadi di preservation ini caranya dengan maintenance dan memperbaiki historic fabric. Historic fabric itu misal kayak tampaknya, selubung bangunannya itu diperbaiki, kemudian juga beberapa hal misal gentengnya, dindingnya yang rusak itu diperbaiki daripada menggantinya dengan konstruksi yang baru, hanya diperbaiki saja. Kemudian yang kedua ada restoration. Jadi ini mencoba menambahkan apa ya, fitur-fitur baru dengan memindahkan ini fitur-fitur yang sudah rusak tapi tetap mempertahankan historic fabric yang masih bisa dipertahankan aja gitu. Jadi mungkin sebagian akan dihilangkan, sebagian yang memang tidak bisa dipertahankan ya sudah gitu, tapi tetap yang bisa dipertahankan dipertahankan. Kemudian yang ketiga ada rehabilitation or adaptive reuse. Jadi di sini digunakan bangunan itu atau city itu akan digunakan lagi disesuaikan dengan user yang baru atau inhabitant yang baru atau masyarakat yang baru dengan tetap menggunakan basic-basicnya aja. Jadi walaupun dia punya kayak misal pondasinya saja yang digunakan atau ditambahin gitu-gitu. Itu yang rehabilitation, hanya fungsinya yang berubah. Kemudian ada rekonstruksi atau reconstruction. Ini mencoba membuat kembali ya apa yang sudah hilang dari history itu, kemudian semuanya itu formnya, materialsnya, featuresnya itu dicoba dihidupkan kembali semirip mungkin sama yang dulu pernah ada di waktu itu. Itu adalah 4 cara preservasi untuk menjaga warisan yang kita miliki. Preservasi itu sangat berhubungan dengan 2 disiplin ilmu. Yang pertama adalah urban morphology dan yang kedua adalah urban morphogenesis. Kalau urban morphology ini ngomongin tentang built form of the city, jadi bentuk fisiknya dari kota tersebut dan perubahan bagian-bagiannya. Ada 2 cara untuk menganalisa urban morphology. Yang pertama, memberikan klasifikasi terhadap tipologinya dan juga memahami komponen yang menjadi struktur dari kota tersebut. Jadi kayak bentuknya, denahnya, layoutnya, kemudian tampaknya, ketinggian bangunannya, itu semuanya masuk ke urban morphology. Sedangkan urban morphogenesis adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah kota itu berkembang dan bagaimana morfologi dari kota itu berubah dari waktu ke waktu. Ini ada salah satu contoh di Paris. Ini adalah yang diberikan contoh, ini adalah usulan dari Le Corbusier, a break in urban continuity. Jadi ketika post industrial sudah selesai, ada namanya modern urbanism. Banyak beberapa desainer atau arsitek landscape juga yang merasa bahwa mereka sudah bosan dengan hal-hal yang tradisional sehingga mereka memikirkan sesuatu yang sangat modern.
Contohnya adalah dari Le Corbusier ini, dia membuat sebuah konsep kota yang sangat geometris. Jadi ada grid-grid dan juga bentuknya geometris. Untuk lebih jelasnya, sekarang adik-adik bisa melihat video tentang City of Tomorrow yang didesain oleh Le Corbusier. Silahkan nonton videonya.